di dalam ajaran Islam dan keyakinan Islam itu diajarkan sikap zahir dan sikap batin. Sikap batin itu urusan antara hamba Allah dengan Allah. Di dalam hal sikap batin ini, semua orang-orang kafir mereka tidak suka kepada Islam. Pasti. Itu sikap batin. Dan itu bukan urusan kita. Yang kita dituntunkan menyikapi orang-orang non-muslim itu ialah sikap zahir saja. Maka kalau mereka bersikap zahir dengan cara baik, mau berdampingan damai dengan kaum muslimin, kita wajib menyikapi mereka dengan damai pula. Kemudian yang Anda baca ayat tadi, laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Tidak sama orang ahlul kitab itu. Dari mereka ada sekelompok umat yang adil. Ini berkenaan dengan kenyataan kaitan sabab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Peristiwa pendeta-pendeta Yahudi seperti Abdullah bin Salam itu bersikap adil, membaca Taurat dan membaca tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian masuk Islam karena adilnya, karena ummah qaimah. Dan juga yang Anda sebutkan contoh tadi, peristiwa sejarah Raja Najasyi itu raja Ethiopia, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memberikan perlindungan politik kepada umat Islam. Setelah beliau mendapatkan keterangan surat Maryam dibacakan kepada mereka, dan beliau masuk Islam secara rahasia, dan beliau mati di atas Islam dan disolatkan oleh Nabi secara gaib di Madinah. Jadi orang kafir, selama dia kafir, tetap dia benci kepada Islam hatinya. Tetapi kita tidak boleh membenci mereka karena hatinya itu diberitakan benci kepada Islam. Dan kalau dia itu bersikap zahir baik meskipun hatinya benci, tetap kita harus bersikap baik. Begitu. Jadi Ustaz, jadi hemat saya kalau tadi disebut semua orang kafir itu tidak baik terhadap Muslim, saya pikir juga pikiran-pikiran Muslim sama saja. Ada juga yang sangat membenci kalangan umat non-Muslim. Bagi saya, yang kita menginginkan hidup secara damai di bumi ini, janganlah sampai kita kemudian mengembangkan hal-hal yang bersifat permusuhan di antara kita sesama warga bumi ini sebagai makhluk Allah ya. Jadi saya pikir kalau yang Ustaz bilang non-Muslim itu benci kepada orang Islam, pikiran-pikiran serupa seperti itu juga saya pikir sama bercokol di hati orang-orang Islam. Itulah tugas kita, membersihkan hati-hati orang Islam yang kotor, akidahnya benar Islam, tapi wataknya saya pikir juga tidak kalah jauh. Dan maaf, tadi saya juga ingin sedikit menerangkan kebencian orang Islam kepada orang kafir dan kebencian orang kafir kepada orang Islam itu bukanlah kekotoran hati, bukanlah timbul dari kekotoran hati, tetapi itu adalah timbul dari fitrah keagamaan seorang manusia yang normal.
maka mungkin saja orang bisa bersandiwara kita cinta kepada sesama manusia, ukhuwah insaniyah, dan kita tidak membedakan agama. Itu ketika sedang membutuhkan kondisi perlindungan dari pihak muslimin. Tapi kalau kondisinya kuat, tidak akan demikian. Jadi itu adalah fitrah keagamaan dan konsekuensi beragama. Ini adalah pikiran yang berbeda, yang lebih toleran daripada pikiran-pikiran seperti yang dikembangkan oleh Ustadz ini. Kalau pikiran seperti ini dikembangkan berbahaya, kita akan terus ribut terus. Berbahayanya antara kita sesama kita anak manusia tidak akan bisa hidup damai, karena selalu saja menaruh kecurigaan dan permusuhan antara kita. Padahal itu tidak boleh seperti itu kalau kita mau hidup damai di kolong jagat ini. Oke, Ustadz. Ya, itu adalah bentuk prejudice terhadap ketentuan agama. Seakan-akan kalau orang membenci dari secara batin kepada orang yang beragama lain, itu akan menimbulkan kekacauan. Kalau dalam Islam, tadi sudah saya terangkan, telah diatur zahir dan batinnya. Iya. Maka sikap zahir itu tidak mempermasalahkan kebencian orang itu secara batin terhadap Islam, tapi mempermasalahkan sikap zahir dia yang baik meskipun batinnya demikian jelek, maka harus disikapi dengan baik dan adil. Dan bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, perbuatan Abdullah bin Amr bin Al-As terhadap tetangganya yang Yahudi. Kata beliau kepada budaknya yang sedang menyembelih kambing, jangan lupa bagian tetangga kita yang Yahudi dari daging ini. Nah, ini menunjukkan meskipun diketahui dari ayat Quran hati Yahudi terhadap Muslim itu benci secara agama, namun zahirnya si Yahudi ini dia mau hidup berdampingan damai dengan Muslim, maka disikapi sebagai tetangga yang baik.